Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali bertemu. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Izinkanlah Tuhan bertakhta di hati dan pikiran saudara. Semua kita hari ini kita akan sambut Yesus. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengiringi saudara dan saya di tempat ini. Kita mau berintimasi worship. Terima kasih Bapak, kita mau memuji namanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari biarlah sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan hatimu Bapa, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku.
ya Tuhan. Kami mau senangkan hatimu. Kami tahu Bapa ketika kami berdoa, Engkau selalu ada buat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hanya sejauh doa kami. Di dalam doa kami Engkau hadir Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggelisahi hatimu, bila kelam menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Oh, berseru, berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh dosa. berseru, memanggil Kami memanggil nama-Mu ya Allah kami. Kami berdoa untuk Tuhan menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Bila ku rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda
Terpujilah namamu Bapa. Glory. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan kami ini. Kami tahu Tuhan, Kau terus menyertai kehidupan-kehidupannya setiap anak-anak-Mu. Apapun permasalahan kami percaya Engkau melihat kami. Kasih karunia Tuhan tetap tercurah dalam kehidupannya kami. Kau gak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Dan hari ini, pagi hari ini terutama, kami percaya ada hadirat Tuhan, ada penyertaan Tuhan selalu. Ketika hamba-Mu juga membagikan perenungan firman Tuhan ini, kami percaya perenungan firman Tuhan menjadi perenungan firman Tuhan yang bisa menguatkan kami, bisa mengkoreksi kami, bisa membangun kami. Biar setiap firman yang dibagikan itu sesuai dengan tuntunan dari Roh Kudus untuk setiap anak-anak-Mu, sehingga firman Tuhan ini benar-benar bisa kami dengar, bisa kami pelajari, dan kami mengerti untuk mempraktekannya. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan, biar hamba-Mu ini membagikannya sesuai dengan tuntunan dari Roh Allah dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Segala penyesatan-penyesatan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan, dan kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, karena Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, di dalam nama Yesus. Amin. Yes, Tuhan sangat baik, Tuhan sangat-sangat baik. Kasih-Nya Tuhan gak pernah berhenti, gak pernah habis. Tuhan selalu sertai kita, Bapak dan Ibu. Tuhan menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Bapak dan Ibu, apa artinya Allah menyertai kita? Kalau kita pelajari di Alkitab, apa yang terjadi ketika Allah menyertai umatnya? Ketika Allah menyertai orang-orang Israel, yang terjadi adalah ketika mereka menghadapi musuhnya, ketika menghadapi peperangan, yang terjadi adalah kemenangan, kesuksesan. Bapak dan Ibu, jadi ketika Allah menyertai kita, yang terjadi adalah berkat otomatis tercurah. Ada berkat, ada kesuksesan yang pasti terjadi, itu sebuah jaminan, sebuah kepastian. Nah, tapi Bapak dan Ibu, cukup banyak orang-orang tuh yang terkecoh. Jadi fokusnya bukan lagi soal hubungan dengan Allah sehingga Allah menyertai kita, tapi fokusnya adalah supaya menerima kesuksesannya itu, supaya menerima berkatnya itu. Jadi fokusnya bukan soal hubungan atau relationship, tapi fokusnya adalah apa yang didapat dari hubungan dengan Tuhan, apa yang didapat ketika beribadah, tapi bukan beribadah karena punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hal itu yang saya renungi akhir-akhir ini, Bapak. Apakah benar saya itu beribadah, saya itu ingin dekat sama Tuhan, saya itu ingin menjalin hubungan sama Tuhan, atau saya itu fokusnya ingin berkatnya Tuhan? Wah, kalau saya ingin dekat sama Tuhan karena berkatnya, salah nggak ya kebenaran punya? Kita baca dulu di Matius 1 ayat 23. Ini kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Berarti Bapak dan Ibu, anak laki-laki ini siapa? Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Dan dia bernama Immanuel. Yang arti nama Immanuel itu sendiri adalah Allah menyertai kita. Jadi benar Bapak dan Ibu kan? Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan kita menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, dalam hatinya kita, dalam hal-hal yang kita kerjakan, artinya Tuhan sertai kita. Apapun persoalan kita, apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan beserta kita. Artinya ada kesuksesan di sana, ada jalan keluar di sana, ada breakthrough di sana. Jadi fokusnya bukan lagi soal berkat sebenarnya pada ketika kita ibadah, tapi fokusnya adalah soal bagaimana kita menjalin hubungan dengan Allah, bagaimana kita menjalin hubungan dengan Yesus. Jadi pada pagi hari ini, mari kita kembali shift, mari kita kembali arahkan lagi soal
saya beribadah, saya menyembah, saya merenungkan firman, belajar firman itu bukan karena supaya dapat berkat, tapi karena saya ingin punya hubungan sama Tuhan. Kalau anak-anak zaman sekarang nih Bapak dan Ibu, ada istilah gold digger, atau mungkin orang-orang yang lebih tua kenalnya itu materialistis. Itu kalau anak zaman sekarang bilangnya gold digger. Itu adalah orang yang dekat atau menjalin hubungan dengan orang lain karena ingin mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu biasanya uang atau biasanya kemewahan atau apapun itu yang bentuknya berkat fisik lah. Ya, itu gold digger Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen dekat sama Tuhan, menjalin hubungan sama Tuhan karena ingin sesuatunya, bukan karena ingin dekat sama Tuhan ya, bukan karena ingin pribadinya Tuhan, ya kita gold digger ya, kita materi ya. Ya, saya harap itu bukan Bapak dan Ibu. Jadi tolong kita tulis di komentar di bawah, tuliskan saya bukan gold digger ya, tuliskan saya bukan gold digger. Saya percaya itu Bapak Ibu. Kita semua bukan gold digger, bukan orang-orang materi yang dekat sama Tuhan karena berkatnya, tapi karena kita cinta Tuhan ya. Amin. Nah Bapak dan Ibu, ada motivasi juga kenapa seseorang beribadah. Ini terkesan atau terdengarnya rohani, karena ingin bayar hutang. Bukan hutang uang, hutang sama Tuhan. Karena Tuhan udah selamatkan, kita jadi berhutang sama Tuhan. Wah, sesuai firman Tuhan dah ya Bapak dan Ibu ya. Mari kita baca dulu ya di Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ini tolong garis bawahi ya Bapak dan Ibu ya. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ayat 14-nya, dengan menghapuskan surat hutang. Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Surat hutang ini diapakan Bapak Ibu? Dihapuskan. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya. Sekali lagi, ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Bapak Ibu, di ayat 13 dan 14 ini dikatakan Yesus menghapuskan surat hutang dan meniadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Menghapuskan di bahasa aslinya itu menghancurkan atau membuat menjadi tidak ada, meng-cancel lah, menghapuskan, meng-cancel, jadi membuat jadi nggak ada lagi. Jadi Bapak Ibu, apakah ada surat hutang itu lagi? Surat hutang itu arti hutang itu pada Yesus masih ada, udah nggak ada kan? Surat hutang dengan dunia, dengan si jahat juga sudah Yesus hapuskan semua. Artinya Yesus nggak lagi tanda kutip pegang surat hutang. Ini seperti kalau di dunia ini ketika orang berhutang itu ada suratnya, ada jaminannya. Enggak, caranya Yesus bukan seperti itu, di mana dia pegang surat hutang. Nanti kalau ada maunya, Yesus akan tagihkan, Yesus akan dakwa. Kamu dulu punya hutang, punya kesalahan seperti ini. Oh enggak, caranya Yesus bukan seperti itu. Ternyata bukan. Dia menghapuskan, dia menghilangkan, dia menghancurkan semua hutang-hutang itu. Artinya Yesus nggak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Yesus, Allah Bapa di surga, nggak lagi mengingat-ingat dosa-dosanya kita. Bagi Bapa, bagi Yesus, semuanya itu udah bersih. Ya, itu karena kasihnya Tuhan. Jadi nggak perlu motivasi kita beribadah itu karena ingin bayar hutang. Jadi apa ya motivasi kita beribadah? Kita belajar dulu apa itu ibadah. Kita baca di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah, bahkan ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita
menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Artinya definisi ibadah itu apa ya Bapak Ibu? Bukan lagi ibadah yang mungkin sebagian orang masih kenalnya adalah ibadah artinya ketika datang ke gereja, atau sekarang mungkin online, atau pagi hari ketika ada saat teduh. Ternyata definisi ibadah lebih luas dari itu Bapak Ibu. Esensi dari ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup. Artinya segala hal yang tubuh kita kerjakan itu menjadi sebuah ibadah. Kehidupan kita itu adalah ibadah. Jadi Bapak dan Ibu, definisi ibadah itu adalah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, itu adalah sebuah ibadah. Sebuah hal yang kita persembahkan untuk Tuhan, yang kita berikan untuk Tuhan. Jadi ketika kita lagi makan, sebenarnya sebuah ibadah, sebuah persembahan untuk Tuhan. Artinya ketika kita sedang makan, karena itu untuk Tuhan, kita nggak akan makan sembarangan, toh kita nggak akan makan yang merusak tubuh kita kan, kita nggak akan minum untuk hal-hal yang merusak tubuh kita, tidak akan memasukkan hal-hal yang merusak tubuh kita. Apa itu Bapak Ibu bisa cari sendiri ya. Jadi Bapak Ibu, apakah ada hal contoh yang lain dari ibadah? Ya ada sih. Bahkan ketika kita ngomong, ketika kita bicara pun sebenarnya sebuah persembahan. Ada ayat itu yang dikatakan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Ya artinya ya, memang ketika kita bicara pun lakukan seperti untuk Tuhan. Ketika kita, seperti tadi contohnya, ketika kita makan seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita bicara pun jangan lagi gibah. Ya, gibah berarti Bapak Ibu ya, gibah itu berbicara buruk akan seseorang. Jadi jangan lagi gosip lah, jangan lagi ngomong-ngomongin jelek-jelekin orang lah, ngapain lah. Kita kan yang kita omong itu untuk Tuhan loh. Yang kita omong itu persembahan kok, itu sebuah ibadah. Masa sih kita ngasih hal yang busuk, hal yang jelek untuk Tuhan? Bener nggak, Bapak Ibu? Jadi ketika kita bicaralah yang benar, bicara sudah firman Tuhan, bicara kebenaran firman Tuhan, bicaralah soal keselamatan, bukan lagi bicara soal gosip ya, Bapak Ibu. Jadi lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Jadi apa motivasi kita ibadah? Saya mau tarik kesimpulan, motivasi kita ibadah itu adalah memberikan hidup untuk Tuhan, memberikan segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang berkenan, segala sesuatu yang kudus, segala sesuatu yang benar untuk Tuhan. Itu motivasi ibadah, memberikan persembahan. Kenapa seseorang memberikan persembahan? Kenapa seseorang memberikan hadiah? Adalah karena bentuk kasih. Jadi ibadah adalah sebuah perwujudan dari rasa kasihnya kita sama Tuhan, rasa cintanya kita sama Tuhan. Jadi ibadah itu adalah caranya kita mengenal Tuhan, caranya kita menjalin hubungan sama Tuhan. Kita bukan lagi goal digger, gimana kita inginkan sesuatu dari sebuah hubungan, tapi kita menjalin hubungan karena rasa kasihnya Tuhan, karena rasa kasihnya kita akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, mengapa kita beribadah? Karena kita cinta Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Dan ibadah itu seperti apa? Segala hal yang kita kerjakan itu sebuah ibadah. Jadi Bapak Ibu, kehidupan kita ini adalah surat cintanya kita bagi Tuhan. Jadi benarnya Bapak dan Ibu ya, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan seperti seorang kekasih. Ya Bapak, saling menulis surat cinta. Bapa menulis surat cinta melalui firman-Nya. Kita menulis surat cinta kepada Bapa melalui kehidupannya kita. Bapak Ibu, jadi motivasi kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu, mengapa kita bisa mengasihi Tuhan? Mengapa ya? Karena diiming-imingi tadi, karena kita karena apa? Karena gold digger, karena berkatnya kita bisa mengasihi Tuhan. Kenapa ya Bapak Ibu? Kita harus punya paradigma yang baru, sebuah pemikiran yang baru, sebuah kepercayaan yang baru. Kita mengasihi Tuhan bukan karena berkat, bukan karena janjinya Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita baca firman-Nya dulu. Di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi yang Allah mengasihi kita dahulu, maka kita baru bisa mengasihi Dia. Arti kata lainnya adalah karena kasih karunia Tuhan, kita bisa cinta Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, maka kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan benar. Oleh karena karya Roh Kudus, kita bisa melakukan hal yang benar, hal yang baik, hal yang berkenan, hal yang kudus dalam kehidupan kita. Jadi Bapak dan Ibu, Allah tuh benar-benar mengasihi kita tuh luar biasa. Bahkan supaya kita bisa cinta Tuhan aja, itu karena Tuhan kasih rasa cinta itu sama Dia, gitu. Bukan karena apa yang kita kerjakan. Jadi pada itu saya ada sebuah pesan yang saya sangat rindu ingin berikan kepada Bapak dan Ibu. Apapun permasalahan Bapak dan Ibu, Allah nggak pernah meninggalkan. Wajahnya Tuhan itu selalu melihat Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sedang kesulitan, apapun itu, penyakit. Mungkin yang saat ini sedang berpikir kayaknya Allah itu sedang meninggalkan. Kenapa ketika engkau sedang membuat berbuat sesuatu untuk pekerjaan, untuk bisnismu, bahkan untuk keluargamu, sepertinya semuanya gagal, sepertinya Tuhan sedang tinggalkan, sepertinya engkau dibenci sama Tuhan, sepertinya wajah Tuhan sedang berpaling daripada engkau. Jangan punya pikiran seperti itu. Allah mengasihimu, Allah melihat engkau, Allah menyertaimu. Biar pikiran-pikiran yang mencong itu diperbaiki di pagi hari ini. Allah mengasihimu, Allah mengasihimu. Bapak dan Ibu, mari kita tutup. Kesimpulannya, mari kita beribadah dengan cara mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Dan ingatlah, Allah tuh menyertai kita, Allah tuh mengasihi kita. Mengapa kita bisa beribadah? Karena kita cinta Tuhan, karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Bapak, hamba-Mu selesai membagikan perenungan firman ini, tapi kami percaya kasih Tuhan, pengertian-pengertian yang semakin dilengkapi terus tercurah untuk setiap orang-orang yang mendengarkan bahkan menonton video ini. Kami juga secara hamba-Mu secara spesifik mau berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang rindu akan hadirat-Mu. Kami minta Bapa supaya Roh Kudus yang ada dalam hatinya mereka itu mengingatkan bahwa Allah gak pernah meninggalkan mereka. Allah gak pernah detik pun, sekalipun gak pernah benci sama mereka. Allah mengasihi mereka, Allah menyertai mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang-orang yang hari ini menonton video ini atau mendengarkan berita ini. Kami percaya karena penyertaan Tuhan, apapun yang sedang dikerjakannya, khususnya untuk orang-orang yang di Bali, apapun permasalahan mereka oleh karena COVID-19 ini, permasalahan mereka itu gak ada apa-apanya dibandingkan oleh kuasanya Allah, oleh karena kasihnya Allah, dan oleh karena kasih karunia-Nya Allah. Mereka semua, hamba-Mu percaya Engkau pelihara. Ada terobosan-terobosan, ada hal-hal yang baru yang mereka bisa lihat, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada pemulihan perekonomian untuk orang-orang di Bali juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pemerintahan di Bali maupun pemerintahan Indonesia, di pemerintahan yang takut Tuhan, pemerintahan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dari presiden sampai aparat yang paling bawah, itu benar-benar melaksanakan otoritas yang sudah diberikan kepada mereka itu dengan benar. Saya percaya Tuhan Yesus ada pemulihan untuk Indonesia dari COVID-19. Indonesia ini dihindarkan dari bahaya-bahaya terorisme, dari bahaya-bahaya kriminalitas yang lain juga. Saya percaya Bapak, berkat Tuhan tercurah atas Indonesia, khususnya untuk orang-orang di Bali juga Tuhan. Ada pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam nama Yesus. Shalom. Tuhan mengasihi engkau.